Kembali lagi bertemu dengan kakak. Saya akan melanjutkan penalaran matematika part 1 kemarin. Nah, ini saya lanjut ke part 2 ya. Saya mulai dari teks 5. Sebuah kotak berisi beberapa kelereng hanya berwarna merah, putih, biru, dan hijau. Ketika 4 kelereng diambil tanpa pengembalian, kejadian berikut ini bernilai sama, yaitu terambilnya 4 kelereng merah, terambilnya 1 kelereng putih dan 3 merah, terambilnya 1 putih dan 1 biru dan 2 merah, terambilnya 1 kelereng setiap warna. Banyak minimal kelereng dalam kotak tersebut itu adalah berapa? Oke, jadi ini bicara tentang peluang. Oke, di sini ada 4 warna kelereng, ada merah, putih, biru, dan hijau. Untuk mempermudahkan pengerjaan, merah ini saya simbolkan aja dengan M, putih itu dengan P, biru dengan B, hijau dengan H. Pertanyaan pertama adalah banyak minimal kelereng di dalam kotak tersebut. Oke, jadi kita akan lihat katanya ya, yang 4 kejadian ini nilainya sama. Tadi ada 4 kelereng diambil, ya kan? Dimana untuk kejadian pertama yang terambil itu katanya keempat-empatnya adalah kelereng merah. Maka kalau kita hubungkan ke peluang bagaimana cara memilih 4 kelereng merah, berarti langsung kita terapkan aja rumus kombinasi gitu ya. Kombinasi 4. Nah, sementara warna kelereng untuk warna merah yang tersedia ada sebanyak M, berarti kombinasi 4 dari M, gitu ya. Nah, nilainya ini katanya sama dengan kejadian kedua, yaitu terambilnya 1 kelereng putih dan 3 kelereng merah. Memilih 1 kelereng putih ada berapa cara? Nah, ini nggak perlu gunakan kombinasi, karena cuma 1 yang dipilih kelereng putih, berarti berapa banyak cara memilihnya? Berarti sebanyak total kelereng putih. Total kelereng putih kan ada sebanyak P ya. Berarti kalau dipilih 1, banyak cara memilihnya, langsung aja P aja. Gitu ya. Dan memilih 3 merah berarti kombinasi 3 dari M. Gitu. Lalu kejadian ini juga katanya sama nilainya dengan kejadian yang ketiga. Memilih 1 putih, 1 biru, dan 2 merah. Lagi-lagi memilih 1 putih berarti banyak caranya ada sebanyak P. Memilih 1 biru berarti sebanyak B. Lalu memilih 2 merah berarti kombinasi 2 dari M. Dah. Kemudian katanya ini sama juga dengan nilai yang keempat. Terambilnya 1 kelereng setiap warna. Berarti 1 merah, 1 putih, 1 biru, 1 hijau. Berarti banyak cara memilihnya adalah merah kali putih kali biru kali hijau. Oke. Nah, dari persamaan ini maka bisa kita simpulkan yang pertama bahwa kombinasi 4 dari M ini samalah dengan putih kali kombinasi 3 dari M. Nah, kalau adik-adik masih ingat yang pernah kakak ajarkan tentang cara menyelesaikan kombinasi dengan cepat, maka tinggal kita lihat aja di sini. Ini ada 4, berarti langsung kita terapkan aja 4 kali mundur, dimulai daripada M. Berarti ini nanti M kali dengan M-1 kali dengan M-2 kali dengan M-3. Karena 4 kali mundur berarti berhenti sampai M-3. Lalu nanti dibagi dengan 4, 3, 2, 1. Karena tadi ceritanya 4 kali mundur. Nah, nilainya ini harus sama dengan P kali. Nah, ini kombinasi 3 dari M berarti ceritanya 3 kali mundur. M-1 kali M-2. Lalu nanti dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Yang bisa kita sederhanakan, 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Kemudian M kali M-1 kali M-2 boleh kita coret ke sini. Sehingga nanti yang tersisa adalah M-3 sama dengan, ini kali silang ya, berarti jadi 4 dikali P. Nah, inilah persamaan pertama yang kita peroleh. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah kombinasi 4 dari M. Ini sama dengan P
kali B kali kombinasi 2 dari M. Yuk kita lakukan hal yang sama. Tadi ini ceritanya 4 kali mundur. M, M-1, M-2, M-3 bagi 4, 3, 2, 1 sama dengan P kali B M. Nah, ini berapa kali mundur? Lihat di sini. 2 ya, berarti 2 kali mundur. M-1 bagi 2 kali 1. Yang bisa dicoret, kita coret. 21, 21. M kali M-1, M kali M-1. Nah, tadi kan di atas sudah kita peroleh bahwa M-3 itu nilainya 4P. Nah, ini jadi saya substitusi ke sini. Sehingga nanti bentuk persamaannya berubah menjadi M-2 dikali M-3 itu setara dengan 4P. Sama dengan, nih saya kali silang, 4 kali 3 berarti 12 PB. Nah, gitu ya, 12 PB. Lalu P dibagi P, 12 bagi 4 berarti 3. Sehingga kita peroleh bahwa M-2 nilainya sama dengan 3B. Nah, ini yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kita lanjut. Kombinasi 4 dari M itu sama dengan MPBH ya, MPBH. Oke, kita lakukan lagi. Berarti ini jadinya M-1, M-2, M-3 dibagi 4, 3, 2, 1 sama dengan MPBH. Dah, yang bisa kita coret M. Dah, lalu kita perhatikan. Nih, tadi kan di sebelumnya kita sudah tahu bahwa M-3 itu sama dengan 4P. Kemudian M-2 itu sama dengan 3B. Nah, yang 2 ini kita substitusikan lagi ke sini ya. Sehingga nanti jadinya M-1 kali M-2. Nah, M-2-nya saya ganti menjadi 3B. Kemudian dikali dengan M-3. M-3 itu saya ganti dengan 4P. Kemudian dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini setara dengan PBH. Nah, lagi-lagi yang boleh kita coret-coret. Ada P, coret dengan P. Ada B, coret dengan B. Ada 43, kita coret dengan 43. Maka bisa kita peroleh yang terakhir bahwa M-1 itu sama dengan H. Nah, oke, dari 3 persamaan ini, maka yang pertama tadinya M-3 sama dengan, nah ini kesimpulan terakhirnya ya. Dah, tadi kan M-3 itu sama dengan 4P. Berarti dari persamaan tersebut kita peroleh bahwa M itu sama dengan 4P plus 3. Nah, lalu dari sini kita peroleh M-2 sama dengan 3B, berarti M-nya sama aja dengan 3B plus 2. Gitu ya. Kemudian berikutnya M-1 sama dengan H, berarti M-nya sama dengan, bukan H, sorry. Ini bukan H, karena ini kan kita kali silang ya. Ini kita kali silang ke sana, berarti ini harusnya 2H. Nah, ini harusnya 2H. Nah, ini 2H ya. Nah, ini 2H ya. Berarti 2H sama dengan, M sama dengan 2H ditambah 1. Nah, jadinya gitu ya. Nah, 2H ditambah 1. Oke. Nah, inilah hasil terakhir yang kita peroleh. Jadi merah ini
bisa dengan 4P tambah 3, 3B tambah 2, 2H ditambah 1. Nah, kalau melihat dari bentuk ini, yang pertama 4P ditambah dengan 3 ini udah pasti harus ganjil, ya kan? Mau berapapun nilai P-nya ini harus ganjil. Berarti mau nggak mau ini harus ganjil. Yang ini juga harus ganjil, mau nggak mau, ya kan? Karena nilai mereka harus sama gitu. Nah, lalu pertanyaannya tadi kan banyak minimal kelereng dalam kotak tersebut. Minimal kelereng dalam kotak tersebut. Berarti kalau kita cari kira-kira begini. Supaya ganjil ya, supaya ganjil berarti kalau misalnya kita buat H-nya itu misalnya 2 kali 2 tambah 1 kan 5 ya. Nah, kira-kira yang di sini mungkin nggak ini menghasilkan 5. Mungkin aja kalau B-nya 1. Kira-kira gitu kan? Nah, berarti kalau dari sini tadi H-nya 2, ini untuk kemungkinan yang pertama ya. H-nya 2, B-nya 1. Nah, tapi apakah ini mungkin 5? Tidak mungkin. 4 dikali berapa lalu ditambah 3 nggak akan mungkin 5. Karena ceritanya di sini kelereng itu harus berupa bilangan asli gitu ya. Nah, berarti untuk kemungkinan yang pertama ini tidak mungkin. Nah, saya mulai dari tengah aja. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari sini, misal dari kiri atau dari kanan, 2 dikali bilangan berapapun itu pasti genap. Genap ditambah ganjil pasti hasilnya ganjil. Jadi sangat banyak kemungkinan bisa genap, bisa ganjil. Nah, tapi kalau yang saya mulai dari tengah-tengah sini, 3 kali B ditambah 2, supaya ini ganjil, berarti mau nggak mau B-nya itu harus ganjil. Karena kalau dia genap, nanti jatuhnya hasilnya jadi genap gitu. Jadi mungkin lebih mudah menghitungnya dari sini. Nah, maka tadi kan kalau B-nya 1 tidak mungkin. Kalau B-nya misalnya 3, karena harus ganjil ya. Kalau B-nya 3 berarti, nah kalau B-nya misalnya 3, berarti M-nya nanti 3 kali 3 tambah 2. Berarti jadi 11, ya kan? Maka nanti ini harus 11, ini juga harus 11. Kira-kira mungkin nggak supaya ini menghasilkan 11? Kita coba. Supaya 2H ditambah 1 menghasilkan 11, berarti H-nya harus 5. 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. Sementara kalau ini mungkin nggak 11, mungkin aja. Kalau misalnya P-nya itu kita ambil 2. 4 kali 2, 8. Tambah 3, 11. Berarti mungkin ya. Sehingga kalau misalnya kita ambil kesimpulannya, birunya 3, putihnya 2, H-nya 5, berarti kesimpulannya M-nya itu sama dengan 11. Nah, M-nya adalah 11. Lalu dia tanya berapa minimal kelereng dalam kotak tersebut. Berarti tinggal kita jumlahkan. 11 tambah 5, 16, tambah 3, 19, tambah 2, 21. Kita cocokkan ke opsi, ada nggak 21? Ternyata ada. Sehingga jawabannya dodol. Kira-kira gitu. Oke, semoga dipahami ya guys. Kemudian ke nomor 13, agar banyak kelereng dalam kotak tersebut seminimal mungkin. Ini udah berhubungan dengan 12 ya. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Yang pertama, ada 11 kelereng merah dalam kotak tersebut. Betul. Tadi kita sudah cari bahwa kelereng merah itu ada 11 ya. Jadi yang nomor 1 itu benar. Kemudian mungkin saya tulis saja di sini ya. Merahnya 11. Putihnya tadi berapa ya? Putihnya 2, birunya 3, hijaunya 5. 2, 3, 5. Putihnya 2, birunya 3, hijaunya 5. Ini tadi ya kesimpulannya ya. Hijau, biru, oke. Lalu kita lihat yang pernyataan 2. Selisih kelereng putih dan biru adalah 3 kelereng. Putih dan biru adalah 3 kelereng. Salah ya, selisihnya itu 1. Jumlah kelereng biru dan hijau dalam kotak adalah 8. Biru dan hijau, benar. Sehingga jawabannya adalah benar, salah, benar. Jawabannya A ya. Kemudian kita lihat nomor 14. Agar banyak kelereng dalam kotak tersebut seminimal mungkin, dari dalam kotak diambil 4 kelereng. Peluang terambilnya 1 kelereng putih dan 3 kelereng merah. Berarti langsung aja kelereng putihnya itu ada berapa tadi? 2. Maka nanti langsung kita buat aja. 2 kali kombinasi 3 dari warna merah. Merahnya tadi ada sebanyak 11. Nah, karena yang dia minta adalah peluang, berarti kita bagi dengan semestanya.
dibagi dengan kombinasi yang diambil kan 4 ya. Totalnya itu tadi ada 21, benar ya? Nah, totalnya tadi ada 21, berarti kombinasi 4 dari 21. Nah, ini tinggal kita hitung, hasilnya sama dengan 2, berarti karena di sini 3 kali mundur. 11, 10, 9, kemudian dibagi 3, 2, 1. Lalu dibagi dengan, nah di sini 4 berarti 4 kali mundur. 21, 20, 19, 18 dibagi 4, 3, 2, 1. Kita sederhanakan, 9 bagi 3, 3, 2 dibagi 2, 1. 20 bagi 4 itu 5, 21 bagi 3 itu 7, kemudian 2 ke 18 itu 9. Sehingga nanti yang tersisa tinggal 11 kali 10 kali 3 dibagi 7 kali 5, 19 kali 9. Tinggal kita sederhanakan, 10 bagi 5 itu 2, 3 ke 9 itu 3. Ada lagi? Kayaknya itu aja ya. Berarti 11 dikali 2 hasilnya 22. Nah, satu-satunya yang 22 hanya opsi D. Ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, saya lanjut ke teks 6. Teks 6 di sini ada 2 buah lingkaran saling terhubung. Dan ini menyatakan banyaknya pohon ABCD ya. Lalu dia katakan bahwa perbandingan banyak pohon CDE disajikan dengan diagram lingkaran kecil. Banyak pohon E itu katanya sama dengan 350 batang. Nah, 350 batang ini kalau kita hubungkan ke derajat, ini sama dengan berapa derajat? Satu lingkaran itu kan 360. C-nya 90, D-nya 60, berarti totalnya sudah 150. Berarti E-nya ini sama dengan 360 dikurangi dengan 150. Berarti totalnya menjadi 210 derajat. Jadi 350 batang ini setaralah dengan 210 derajat. Begitu ya. Kalau misalnya saya tanya 1 derajat itu berarti setara dengan berapa batang gitu. Nah, ini tinggal kita sederhanakan aja. Berarti 1 derajat itu sama dengan 35 per 21 batang. Atau kalau mau disederhanain, ini sama-sama dibagi 7, berarti jadinya 5 per 3. Nah, jadi 1 derajat itu setaralah dengan 5 per 3 batang. Gitu ya. Oke. Kalau begitu, kalau 1 derajat setara dengan 5 per 3 batang, maka kalau ditanya di D ini, kira-kira berapa batang dong? Gitu ya. Berarti langsung 60 derajat dikali dengan 5 per 3 ya. 60 derajat dikali dengan 5 per 3. Nah, kalau kita hitung ini, berarti sama aja dengan 100 batang. Nah, berarti di D ada pohon sebanyak 100 batang. Sementara kalau di C lakukan hal yang sama, 90 derajat dikali 5 per 3, berarti totalnya adalah 150 batang. Berarti total banyak batang dari kota C, D, E itu jadi berapa? 150 tambah 350 itu sama dengan 500 ditambah 100 berarti jadinya 600 batang. Nah, yang 600 batang itu setara lah dengan yang ini. Nah, itu ya. 600 batang itu setara dengan bagian yang warna kuning ini semua. Nah, yang ini. Karena kita perhatikan diagramnya itu, jadi kalau kalian pahami ini, nah ini garis yang putus-putus ini, maksudnya itu gimana? Jadi yang saya warnain yang warna kuning ini, dia dibentuk lagi menjadi sebuah diagram. Kalau dibuat sebuah diagram kira-kira perbandingannya seperti ini. Jadi yang saya kuningin ini adalah total batang dari D, E sama E itu.
Nah, kalau misalnya kita hitung dalam derajat, yang 600 batang ini sama dengan berapa derajat? Kita lihat lagi. A-nya 90, B-nya 30, berarti 120. Sehingga yang 600 batang ini kalau hitung dalam derajat, 360 dikurangi 120. Berarti ini setara aja dengan 240 derajat. Nah, 240 derajat kalau dalam lingkaran besar setara dengan 600 batang. Lagi-lagi hal yang sama. Kalau begitu, kalau semisalnya ditanya 1 derajat itu sama dengan berapa? Jadi sama aja dengan 60 per 24 batang. Atau kalau kita sederhanain sama-sama bagi 12, ini jadi 5, yang ini jadi 2. Nah, jadi 1 derajat sama dengan 5 per 2 batang. Kalau begitu, mencari pohon atau banyak pohon di A sama aja dengan 90 kali 5 per 2. Berarti 90 dikali 5 per 2, ini saya tulis 90 derajat dikali 5 per 2 batang. Berarti setara dengan 225 batang. Nah, itulah di kota A. Kalau di kota B berarti 5 per 2 dikali dengan 30, berarti samalah dengan 75 batang. Selesai. Lalu kita masuk ke pertanyaan. Banyak pohon E sebanyak 350 batang. Diketahui pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang bernilai benar. Yang pertama, banyak pohon A kurang dari 200. Benar nggak sih? Enggak ya, karena tadi kita lihat bahwa A itu sama dengan 225. Berarti yang ini salah. Biasanya satu salah, 3 otomatis salah. Dan terlihat ya, C itu bukan 180, melainkan 150. Perbandingan banyak pohon A dan B adalah 3:1. A-nya itu kan tadi, coba kita cari. A berbanding B. A-nya kan 225. Lalu B-nya tadi berapa? 75. Nah, ini sama-sama kita bagi 25. 225 dibagi dengan 5. Berarti dibagi dengan 25 ya, dibagi dengan 25, 9 ya, 9, 75 bagi 25 itu 3. Berarti benar ya, 3 berbanding 1. Oke, T nomor 2 benar, otomatis sebenarnya 4 benar. Total banyaknya C dan D lebih dari 200 batang, benar nggak? C-nya itu kan 150, D-nya 100. Kalau ditotalin 250 benar, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah cantik. Itu untuk nomor 15. Kemudian nomor 16. Banyak pohon seluruhnya adalah berapa? Nah, kita tulis ulang. Banyak pohon seluruhnya berapa? Tadi ada A, ada B, C, D, sama E. E-nya sudah ketahuan 350. Lalu D-nya itu tadi berapa? D-nya 100. Atau gini aja ya. CDE kan tadi totalnya 600 ya. CDE totalnya 600. Kemudian A dan B 225, A-nya, B-nya 75. Nah, A-nya 225, B-nya 75. Maka ini kalau kita totalkan seluruhnya, 225 tambah 75 itu 300 tambah 600 berarti totalnya 900. Maka jawabannya adalah cantik. 17. Selisih pohon D dan B adalah 25. Berarti mau nggak mau memang kita harus cek ya. Tadi D-nya 100, C-nya 150. D-nya 100, D-nya 100. Nah, ini 150. Nah, kita lihat selisih pohon D dengan B adalah 25. D dan B adalah 25. Benar ya? Jumlah pohon A dan C 350. A dan C 225 tambah 150 ini adalah 375. Berarti salah. Perbandingan banyak pohon A dan D adalah 9:4. A-nya 225, D-nya 100. 225 banding 100. A banding D
225 banding 100. Tadi sama-sama dibagi 25, berarti ini 9 dibagi 25, ini 4. Berarti benar. Maka jawabannya adalah bebek. Benar, salah, benar. Oke, yang terakhir. Seorang tukang lampu akan memasang lampu gantung yang panjangnya 1 meter dipasang di tengah ruangan yang ukurannya 12 x 6 dengan tinggi ruangan 3 meter. Saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu dipasang 1 meter di atas permukaan lantai. Jika tukang lampu akan memilih tempat sehingga kabel yang digunakan untuk menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek, maka panjang kabel minimal yang dibutuhkan adalah berapa? Ini juga udah soal berulang sebenarnya, ya. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan kembali. Yang pertama saya gambarkan dulu sebuah ruangan. Ruangannya ini berbentuk balok. Nah, anggaplah di sini inilah ruangannya. Terus katanya kan posisi lampu itu tepat di tengah-tengah ya. Digantung. Nah, ini posisi lampu. Yang katanya panjang kabelnya itu adalah 1 meter. Ya. Kemudian ruangannya katanya ukurannya 12. Kemudian dikali 6, tingginya adalah 3 meter. Saklar itu dipasang 1 meter di atas permukaan lantai. Logikanya saklar itu pasti ditempel di dinding ya. Jadi kemungkinannya ada 4 posisinya ya. Sayang kalau tempatnya banyak gitu, tapi kayak ditempatkannya hanya di dinding. Berarti kalau nggak dinding kiri, dinding kanan, depan, atau belakang. Kira-kira gitu. Nah, cuman karena mintanya kan saklar dan lampu itu harus yang terpendek kan gitu ya. Jadi kemungkinannya kan kalau kalian masih ingat penjelasan saya sebelumnya kan banyak ilustrasinya saya buat ya. Jadi kemungkinan bisa aja saklarnya ditaruh di sini. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini, dimanapun. Yang pasti di sepanjang dinding itu kemungkinannya bisa. Yang pasti posisinya 1 meter di atas permukaan lantai. Nah, cuman kita langsung ke to the point aja gini ya. Jadi supaya kabel yang dia butuhkan itu terpendek, hanya ada 4 kemungkinan. Kemungkinannya di mana? Kalau tidak di tengah sini, di tengah dinding sebelah kanan, di tengah dinding di sebelah kiri. Kalau enggak di tengah dinding bagian belakang, kalau enggak di tengah dinding bagian depan. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kita buat posisi saklar di sini, berarti kabel yang dia butuhkan itu dari sini ke sini sampai ke sini. Gitu ya. Kalau misalnya saya buat bantuan lagi garis dari sini, teman-teman, berarti kalau kita hubungkan yang ini nih ke sini, ini kan sebuah segitiga ya. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya di sini, tepatnya di sini. Ya kan? Logikanya kalau ada segitiga siku-siku, kan semakin miring garisnya, itu kan nilainya semakin panjang ya. Jadi misal, kita tahu kan dari sini sampai ke sini, itu panjangnya berapa sih? Berarti setengah dari 12, berarti itu 6. Nah, ini 6. Ya, seandainya garis yang 6 ini tadi, kalau saya tanya jarak ke sini, bahkan sampai ke sini, itu nilainya makin panjang, lebih panjang lagi gitu. Lebih panjang lagi dari 6. Misal 6,1, 6,2, 6,3. Jadi tidak mungkin posisi saklar itu ada di sini, atau di sini, atau di sini. Karena nanti kabel yang dibutuhkan jauh lebih panjang ketika posisi saklar saya tempatkan di bagian tengah ini. Gitu. Jadi logikanya gitu aja ya. Supaya kabel yang dibutuhkan seminim mungkin hanya ada 4 posisinya. Ya, kalau nggak di tengah kanan, di tengah kiri, tengah depan, tengah belakang. Hanya itu kemungkinannya.
Nah, dari yang 4 kemungkinan ini, kita akan cek di manalah posisi saklar terpendek. Posisi saklar terpendek. Kabel terpendek gitu. Saya ilustrasikan tadi pertama posisi saklarnya di sini. Nah, ini saklarnya. Karena 1 meter di atas permukaan lantai, berarti udah pasti panjang kabel yang dibutuhkan ini hanya 2 meter doang. Nah, yang ini tadi sudah saya beritahu bahwa dari sini adalah 6. Maka nanti kalau saklarnya di sini, maka panjang kabel yang dibutuhkan sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 1. Berarti 9 meter. Nah, jadi kalau di sini saklar ataupun di sini saklar sama-sama 9 meter yang dibutuhkan. Pertanyaan, apakah ini sudah minimum? Belum tentu. Nah, yang kedua, saya ambil di tengah-tengah sini nih. Nah, misalnya saya ambil dari tengah-tengah sini. Jadi posisi saklar di sini. Nah, ini saklar. Maka berapa banyak kabel yang dibutuhkan? Berarti kabel yang dibutuhkan itu dari sini ke sini sama ke sini. Nah, kira-kira gitu ya. Kita hitung. Berapa sih jarak dari tengah ini sampai ke sini? Berarti sama aja setengah daripada 6. Berapa setengah dari 6? Ya 3. Sehingga kalau posisi saklar di sini, maka kalau dia tanya panjang kabel yang dibutuhkan berapa? Panjang kabelnya sama dengan 2, ketinggiannya dari saklar sampai ke sini 2, ditambah dengan 3, ditambah dengan 1. Berarti sama dengan 6 meter. Nah, 6 meter lah panjang kabel dibutuhkan kalau ditaruh di tengah-tengah bagian belakang. Sama juga dengan di tengah-tengah bagian depan. Itu sama-sama 6 meter. Nah, ternyata yang 6 meter ini jauh lebih pendek daripada 9. Sehingga kalau ditanya berapa panjang kabel minimal yang dibutuhkan, ya 6 meter. Jawabannya dodol. Tuh. Kemudian nomor 19, jika tukang lampu memilih tempat sehingga kabel yang digunakan menghubungkan saklar dan lampu yang terpendek, maka jarak saklar ke ujung bawah lampu itu berapa meter? Nah, tadi sudah kita cari bahwa posisi saklar itu harus di sini gitu ya, harus di sini. Berarti kalau kita main logika kan ini tegak lurus ya. Maka kalau saya keluarkan kurang lebih gambarnya jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tadi lampu. Ini saklar. Nah, dah, yang ini berapa sih? Tadi kita udah cari tahu yang ini 3. Ini 1. Sementara ketinggian yang ini adalah 2. Berarti kalau saya putuskan ke sini, yang ini jadinya 1, yang ini 1. Karena totalnya harus 2. Nah, yang dia minta adalah jarak saklar ke ujung bawah lampu. Saklar ke ujung bawah lampu. Nah, berarti ini tegak lurus. Kalau misalnya kita mau mencari jarak lampu ke saklar, tinggal terapkan Pythagoras. Yang ini 3 ya. Nah, jarak lampu ke saklar itu sama dengan akar daripada 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 10. Maka jawabannya adalah cantik. Gitu ya. Oke. Harusnya sih bisa paham ya guys. Kemudian yang terakhir nomor 20. Diketahui ruangan tersebut berbentuk balok ABCDFGH dengan panjang AB-nya adalah 10. Kemudian panjang BC-nya 6. Panjang AE-nya adalah 3. Berarti sama aja dengan panjang CG. Lampu gantung yang panjang 1 meter di pertengahan EFGH. Konsepnya sama seperti yang di atas berarti. Nah, ini posisi lampu. Oke. Lalu katanya seekor cicak berada di titik P dengan BPC kolinier. Kalau dikatakan kolinier berarti segaris. Berarti kira-kira karena BP-nya katanya 4, berarti kira-kira ya P-nya itu posisinya di sini. Nah, anggaplah di sini. Jadi yang ini yang 4, yang ini yang 2. Cicak tersebut merayap dari titik P ke lampu. Nah, merayap ke lampu ke sini. Pertanyaannya, jarak terpendek yang ditempuh cicak. Logikanya kan cicak nggak punya sayap ya, jadi nggak mungkin bisa terbang. Seandainya kalau bisa terbang, jarak terpendeknya tuh 2 poin aja, langsung dari P ke lampu. Tapi nyatanya
cicak itu tidak bisa terbang. Lalu bagaimana caranya kita bisa melihat jarak terpendek dari P ke lampu? Gitu ya. Nah, jadi langsung kita lihat aja. Posisi P itu kan di sini ya. P ini ke sini. Berarti kan harusnya supaya dia terpendek, tadi saya bilang harusnya to the point, langsung P ke lampu, tapi nggak bisa terbang. Jadi adik-adik bisa fokus ke dua bidang. Yang pertama bidang EFGH, ya kan? Yang pertama bidang EFGH, yang kedua bidang EFBC, FGBC, BCFG, nah gitulah ya. Nah, fokus yang dua bidang ini. Seandainya adik-adik bisa bayangin ya, yang dua bidang ini saya luruskan gitu ya. Jadi seolah-olah kayak atapnya ini dibuka gitu ya, jadi diluruskan. Maka kedua bidang tersebut itu menjadi sebuah persegi panjang, betul ya? Jadi sebuah persegi panjang. Nah, jadi kira-kira begini. Nah, inilah posisi E, H, F, G, lalu ini BC, gitu ya. Jadi seolah-olah mereka EFG hanya dibuka gitu ya, lalu diluruskan. Nah, jadinya terbentuk sebuah seperti ini, dimana katanya yang panjang CG itu kan 3, lalu panjang GH-nya, GH itu berarti sama dengan AB, ini panjangnya 10, lalu panjang BC itu 6, lalu P itu di sini. Nah, inilah posisi P, yang panjangnya adalah 4. Ya kan? Kemudian lampu itu kan tadi diposisikan di sini ya, dia menggantung di sini. Nah, posisi cicak itu misalnya di sini tadi, si cicak itu di sini. Ini yang panjangnya 4. Nah, dia minta kan jarak terpendek dari P ini sampai ke sini. Berarti kan logikanya kalau kita mau mencari jarak terpendek kan langsung aja kita hubungkan dari titik P ke sini. Nah, misalnya saya buat namanya titik Q, ini posisi lampu tadi ya. Tuh. Berarti kan to the point, langsung P ke Q. Ah, ini jarak terpendeknya. Dan kita tahu kan ini siku-siku ya. Ini siku-siku. Berarti nyari PQ itu kan langsung aja, kalau saya buat ini namanya O, berarti PQ itu adalah akar daripada OP kuadrat ditambah OQ kuadrat. Nah, OP-nya berapa? Dari B ke O itu kan setengah dari BC, berarti 3. Sementara B ke P itu 4, berarti otomatis OP-nya 1. Nah, kemudian dari O ke Q itu berapa? O ke Q itu berarti O ke, misalnya ini R, berarti OR tambah RQ. OR-nya 3. Nah, lalu RQ itu setengah dari 10, berarti ini 5. Sehingga OQ itu berarti jadinya 8. Nah, maka nanti OP kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga jadinya akar 65. Nah, jadi dia tanya di sini tadi apa? Jarak terpendek yang ditempuh cicak untuk dia tiba ke lampu. Berarti dari sini ke sini itu adalah akar 65 ditambah panjang kabel lampu itu 1 meter. Berarti jadinya akar 65 tambah 1 meter. Gampang ya? Sehingga opsinya adalah cantik. Nah, oke. Kurang lebih itu yang bisa kakak sampaikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan dari adik-adik, silahkan dikomentari ya. Silahkan dibuat komentarnya di kolom komentar. Oke, kalau kalian kira video ini berguna bagi kalian, maka jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya. Oke, selamat berlatih guys. Bye-bye.